Siap ya? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, salah satunya yaitu nikmat sehat. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik. Sudah sarapan? Sudah. Sudah dipersiapkan peralatannya, bukunya? Sudah. Iya. Sekarang kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Kita harus makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, tetap semangat, karena di dalam tubuh yang sehat, ini pasti dapat meningkatkan imun tubuh kita dan dapat menangkal dari yang namanya penyakit COVID-19. Kita juga harus selalu menjaga yang namanya 3M. Apa itu singkatan dari 3M? Dari menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Iya, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa lebih dahulu. Ayo, Sulis, pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. Iya, terima kasih. Sudah bantu pimpin doa. Kegiatan berikutnya yaitu Bapak akan mengabsen sekaligus kegiatan literasi, yaitu kegiatan membaca selama 15 menit. Boleh membaca buku apa saja yang ada di sekitar kalian. Lalu nanti tandai sampai di mana membacanya untuk dilanjutkan ke berikutnya. Iya, kegiatan literasinya sudah semua dibaca bukunya? Dah. Nah, tadi sambil literasi sudah mengirimkan voice note untuk absensi. Apa hadir semuanya? Hadir. Ya, bagus, hadir semuanya. Sebelum ke materi, Bapak akan mengingatkan kembali tentang materi yang lalu. Siapa yang masih ingat? Materi yang lalu kita belajar tentang apa? Lingkungan dan sumber daya alam. Lingkungan dan sumber daya alam. Iya, bagus. Lingkungan yang terjaga dengan baik dapat menjadikan anak sehat, beriman, dan berakhlak mulia. Berikutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebentar, Bapak buka dulu. Kita nyanyi bersama-sama. Siapa ya? Jauh budak kernyamina. Iya, salsa. Di sini tuh.
Orang mau praktik. Ini tidak. Uang malu tempat makan gak tuh kayak di alangan cang. Ada tempat Nges. Yang diruyuk ke belajar ke diruyuk. Jangan. Panas aja. Kalau supaya dekat situ di sekolah aman. Sirik. Iri bilang bos. Hai. Airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku hiduplah, negeriku semua. Jiwanya bangga untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kegiatan berikutnya yaitu Bapak akan membacakan tentang KD. KD yang pertama yaitu KD IPS. Kita akan siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. KD Bahasa Indonesia, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir pengiriman barang dan lain-lain secara cermat. KD IPA, siswa mampu menyusun langkah-langkah membuat magnet. Materi pelajaran baik itu video YouTube, handout maupun evaluasi telah dikirim ke dalam grup WA, tinggal dibuka dan dilihat. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati gambar jenis magnet, menyimak presentasi melalui WA group atau Zoom meeting, peserta didik mampu menyusun langkah-langkah membuat magnet. Dan membaca teks pengalaman belajar di negara-negara ASEAN melalui grup WA atau Zoom meeting, peserta didik mampu mengidentifikasi peran dan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. 3. Peserta didik mampu menuliskan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Dengan membaca teks, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir, pengiriman barang, dan lain-lain secara cermat. Jadi kan itu nanti pengen sisa video ya. Sebelum mulai pelajaran, Bapak ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang magnet. Ada yang tahu magnet? Ada. Iya, coba sebutkan macam-macam magnet. Magnet apa saja? Magnet datang, magnet jar, magnet jarum, dan lingkaran. Macam-macam magnet, magnet batang, magnet jarum, ladam, magnet lingkaran.
Yang kedua, Bapak ingin tanya, benda-benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Coba. Boleh sih. Mana sih? Boleh di rung sih ha. Jarum, peniti, paku, Klip kertas, baut, obeng, gunting, dan lain-lain. iya. Lalu pertanyaan yang ketiga. Coba sebutkan benda-benda apa saja yang terbuat dari magnet. Apa? Jarum, titik, paku, klip kertas, baut, obeng, gunting, dan lain-lain. Magnet, dinamo, speaker, kompas. Satu obeng. Benda yang terbuat dari magnet, dinamo, speaker, kompas. Benda-benda yang di rumah yang bisa ditarik magnet diantaranya jarum, peniti, paku, klip kertas, baut, obeng, gunting, dan lain-lain. Benda yang bisa atau yang terbuat dari magnet diantaranya dinamo, speaker, kompas. Magnet atau magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetos, atau berarti batu magnesia. Ya, kita masuk ke kegiatan inti. Bapak akan membuka video YouTube tentang magnet. Disimak baik-baik. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet, pengaruh magnet, jenis-jenis magnet, dan cara membuat magnet. Sifat-sifat magnet yang pertama yaitu menarik benda-benda tertentu. Dua, kutub, senama, tolak, menolak. Magnet cenderung mempertahankan sifatnya.
magnet, kutub magnet utara menghadap kutub magnet medan bumi. Pengaruh magnet. Daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh magnet. Namanya yaitu medan magnet. Ini adalah gambar garis-garis gaya magnet. Jenis-jenis magnet. Yang pertama ada magnet alam. Yang kedua ada magnet buatan. Macam-macam magnet. Ada magnet batang. Ada magnet ladam. Ada magnet silinder. Ada magnet jarum. Cara membuat magnet. Ada dengan cara digosok. Ada dengan cara induksi. Ada juga dengan cara elektromagnetik. Itu adalah materi tentang magnet. Sedikit kita bahas video tadi. Pertama yaitu kutub magnet yang sama apabila dekatkan akan tolak menolak. Apabila kutub berbeda dekatkan akan tarik menarik. Magnet kutub utara akan selalu tertarik ke magnet kutub selatan. Tadi juga kita belajar tentang macam-macam magnet. Batang, silinder, jarum, ladam, lingkaran. Cara membuat magnet ada dengan cara digosok, induksi, tadi juga dengan cara elektromagnetik. Materi berikutnya yaitu tentang formulir. Ada yang tahu ada berapa macam bentuk formulir? Ada formulir jenis apa saja coba? Formulir. Daftar riwayat hidup. Iya, daftar riwayat hidup. Formulir pendaftaran, slip tabungan. Formulir pendaftaran, formulir pengiriman barang, juga slip tabungan. Formulir pengiriman barang adalah suatu format yang berisi keterangan-keterangan keadaan produk atas dasar order dari salah satu perusahaan dengan telah adanya klausul dari produsen. Formulir pengiriman barang berisi keterangan-keterangan, ada nama, alamat, produsen, tanggal pembuatan, juga format pengiriman barang. Berikutnya, formulir pengiriman barang ini umumnya diisi langsung oleh petugas berdasarkan data-data yang sudah kita berikan pada saat barang atau dokumen yang hendak dikirim.
Berikutnya kita masuk ke bahasan IPS. Kita akan membahas tentang ASEAN. ASEAN adalah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau biasa disebut Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN didirikan oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. ASEAN memiliki prinsip yang dipegang teguh yaitu A. Meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN. ASEAN menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, identitas nasional seluruh negara anggota. ASEAN menolak agresi, ancaman, dan kekuatan yang bertentangan dengan hukum internasional. D. Mengutamakan jalan damai dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan ASEAN tidak ikut campur urusan dalam negeri negara anggota. Kerjasama Indonesia di lingkup ASEAN. A. Keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga SEA Games. Pada tahun 2011 Indonesia pernah menjadi tuan rumah ajang pesta olahraga semenanjung ASEAN. B. Memberikan bantuan kemanusiaan. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk negara-negara ASEAN yang dilanda bencana alam atau konflik. Contohnya saja Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada korban topan Haiyan di Filipina. Nah, nanti kalian akan mengerjakan tugas. Diskusi dengan kelompok kalian, cara mengerjakan LKPD, dan evaluasi. Setelah Bapak kirim di grup WA, tinggal dibaca, dipahami, cara mengisinya, lembaran tugasnya, nanti Bapak kasih waktu untuk mengerjakan. Nanti perwakilannya harus mempresentasikan tugasnya. Caranya gimana? Yaitu caranya dengan divideokan. Dibaca presentasinya, lalu temannya memvideokan. Bapak akan bahas sedikit tentang LKPD-nya yang harus dikerjakan. Ada muncul? Ada gambar LKPD-nya muncul? Iya, ini yang akan dikerjakan. Nah, di sini ada lembar-lembaran yang harus diisi. Contohnya saja. Coba bacakan sedikit. Membacakan tugas dari kelompok 2. Apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Adanya alamat pengirim dan penerima lengkap. Adanya nama pengirim dan penerima, mencantumkan provinsi, kota, kabupaten, kode pos, telepon, HP atau HP yang bisa digunakan. Adanya nama petugas pengiriman barang atau kurir. Mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir dengan pengiriman barang? Agar barang bisa sampai tujuan dan barang dan tidak nyasar. Apa yang terjadi ketika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Barangnya tidak akan sampai dan kurirnya akan nyasar. Mengapa kita perlu mencantumkan alamat penerima